Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa semua, selamat berjumpa dengan saya kembali, Ibu Marta Riananda, dalam mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah. Hari ini saya akan membawakan dan mempresentasikan materi kita, yaitu mengenai pembentukan daerah. Sekarang adalah standar kompetensi dulu, apa yang diharapkan dalam mempelajari tentang pembentukan daerah ini. Mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan alasan pemekaran daerah, kemudian dasar hukum pembentukan daerah, yang ketiga pengertian pemekaran daerah, penggabungan wilayah dan kawasan khusus, dan yang keempat syarat-syarat pemekaran daerah, penggabungan daerah, dan kawasan khusus. Sebagai pendahuluan, saya akan menjelaskan mengenai pembentukan daerah. Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal. Dan memang pembentukan daerah ini menjadi sebuah tren ya di Indonesia, dan banyak sekali pemekaran wilayah. Nanti kita akan lihat di sini ada pembentukan daerah itu ada dua ya. Yang pertama pemekaran wilayah dan penggabungan wilayah. Kita lihat dalam penjelasannya. Kemudian pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa pembentukan daerah merupakan bagian dari pelaksanaan penataan daerah yang merupakan pelaksanaan desentralisasi. Penataan daerah dilakukan dengan tujuan yaitu yang pertama untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Diharapkan dengan penataan daerah ini maka penyelenggaraan pemerintah akan lebih efektif ya, kemudian mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemudian mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik karena jarak yang semakin dekat jadi lebih memungkinkan untuk mempercepat kualitas pelayanan publik. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Yang kelima, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah, serta yang keenam adalah memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah masing-masing. Pembentukan daerah dapat diartikan sebagai pembentukan wilayah baru dalam suatu daerah, dapat dibagi dalam dua bentuk, sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu yang pertama adalah pemekaran daerah, yang itu sangat banyak sekarang sudah menjadi sebuah tren dan banyak daerah kemudian latah juga untuk melakukan pemekaran daerah, dan penggabungan daerah. Nah, yang penggabungan daerah ini sampai saat ini belum ada contohnya ya di Indonesia ya. Nah, penggabungan dan pemekaran daerah atau wilayah merupakan dua bentuk pembentukan daerah yang memiliki perbedaan. Nah, kita akan mempelajari apa perbedaan antara pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Yang pertama kita akan mempelajari mengenai pemekaran daerah yang saat ini banyak sekali kemudian daerah-daerah baru di Indonesia. Pemekaran daerah adalah salah satu bentuk pembentukan daerah dengan cara memecah satu wilayah menjadi beberapa wilayah yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pemekaran wilayah. Jadi kalau misalnya kita lihat di Lampung, tadinya Lampung hanya terdiri dari beberapa kabupaten, saat ini sudah menjadi banyak kabupaten gitu ya. Seperti Lampung Barat saja sudah dipecah menjadi kabupaten pesisir barat, kemudian kabupaten-kabupaten lain gitu ya. Lampung Barat kemudian banyak wilayah-wilayah yang kemudian dimekarkan, apalagi di Lampung Utara. Jadi dulu Lampung Utara itu wilayahnya sangat luas. Sekarang Lampung Utara sudah banyak pemekaran daerahnya, termasuk beberapa kabupaten baru itu adalah merupakan wilayah induknya tadi adalah Lampung Utara. Nah, jadi ini adalah bahan kalian ya untuk menganalisis, melihat dan mencari contoh di lapangan. Di Lampung saja contohnya. Provinsi Lampung tadinya terdiri dari beberapa kabupaten, kemudian saat ini sudah menjadi banyak kabupaten. Nah, itu bisa jadi bahan analisis kalian untuk dipelajari mengapa pemekaran daerah itu menjadi sebuah tren dan banyak sekali dilakukan di daerah-daerah. Pemekaran wilayah dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada publik.
Jadi kita bisa membayangkan Lampung Utara itu sangat luas ya. Tadinya Lampung Barat, kemudian Kabupaten Pesisir, Waikanan, kemudian Tubaba dan sebagainya, itu ada Lampung Utara. Jadi bisa dibayangkan bagaimana proses administrasi sulit dilakukan karena luasnya wilayah. Dalam pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota untuk menjadi 2 atau lebih daerah baru. Jadi atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dari satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pemekaran daerah yang berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten atau kota untuk menjadi 2 atau lebih daerah baru harus dilakukan melalui tahapan-tahapan ya, di mana daerah harus siap dan memenuhi persyaratan-persyaratan dasar dan persyaratan administratif yang terdiri atas. Yang pertama, persyaratan dasar kewilayahan, kemudian di mana persyaratan dasar kewilayahan ini ada dalam pasal 34 ayat 2. Jadi daerah persiapan adalah bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru. Kemudian pada pasal 34 ayat 1 huruf B adalah kemampuan daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kalau sudah dimekarkan harusnya bisa mampu berdiri sendiri. Dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dinyatakan bahwa persyaratan dasar kapasitas di daerah didasarkan pada parameter-parameter di mana persyaratan dasar kapasitas daerah ini ditegaskan bahwa kapasitas daerah yang seperti apa yang kemudian bisa memungkinkan sebuah daerah itu melakukan pemekaran. Nah, jadi secara rinci terdapat beberapa alasan yang mendasari dilakukannya pemekaran daerah atau wilayah. Nah, ini kita lihat sih apa sih sebenarnya alasannya sebuah daerah kemudian dimekarkan, kemudian kenapa bisa dimekarkan, sejauh mana kesanggupan dan keharusan sebuah daerah itu bisa dimekarkan. Nah, alasan pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dijadikan alasan utama karena adanya kendala geografis, infrastruktur, dan sarana perhubungan yang minim. Jadi kalau misalnya dimekarkan wilayah, harapannya itu bisa mendekatkan secara administratif. Ya, jadi jangan terlalu jauh hanya untuk bikin KTP jauh-jauh ke ibu kota. Padahal wilayahnya yang harus ditempuh itu sangat panjang gitu ya. Seperti misalnya di daerah Lampung Barat itu kan luar biasa gitu ya. Lewat daerah perbukitan, kemudian daerah pantai gitu. Jadi kita bayangkan saja kalau dari Krui saja ke Bandar Lampung saja jauh gitu ya. Nah, sedangkan dulu Krui itu adalah bagian dari daerah induknya adalah Lampung Utara. Jadi bisa dibayangkan betapa jauhnya, betapa jarak yang ditempuh karena alasan geografisnya sangat memungkinkan, memang sangat masuk alasan kalau memang alasan untuk pendekatan pelayanan masyarakat itu menjadi alasan yang utama. Kemudian alasan historis, pemekaran suatu daerah dilakukan karena alasan sejarah, yaitu bahwa daerah hasil pemekaran memiliki nilai historis tertentu. Ya, ini ada pada daerah-daerah tertentu. Kemudian alasan kultural atau alasan budaya, di mana pemekaran daerah terjadi karena menganggap adanya perbedaan budaya antara daerah yang bersangkutan dengan daerah induknya. Jadi harapannya kalau misalnya dimekarkan itu bisa mengeksplor budayanya masing-masing gitu ya, tanpa ada perbedaan-perbedaan. Kemudian alasan ekonomi, alasan anggaran, dan alasan keadilan. Nah, itu adalah alasan-alasan mengapa sebuah daerah kemudian dimekarkan. Nah, ini adalah bentuk pembentukan daerah yang kedua, yaitu penggabungan wilayah. Nah, kalau penggabungan wilayah ini sangat berbeda ya, maksudnya dengan pemekaran wilayah. Nah, kalau penggabungan wilayah adalah menggabungkan beberapa wilayah menjadi satu. Jadi ada beberapa wilayah kemudian menjadi satu. Jadi kalau misalnya dicari contohnya di mana di Indonesia itu belum ada ya, nampaknya belum ada contohnya. Jadi jika pemekaran wilayah dari satu wilayah dipecah menjadi beberapa wilayah, maka penggabungan wilayah itu dari beberapa wilayah menjadi satu wilayah.
Ya, pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, penggabungan daerah yang dimaksud adalah penggabungan dua daerah kabupaten atau kota atau lebih yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi daerah kabupaten atau kota baru. Dan penggabungan dua daerah provinsi atau lebih yang bersanding menjadi daerah provinsi baru. Dan terbaru memang ada yang mengajukan ini dua daerah untuk dijadikan satu wilayah ya. Dan ini bisa jadi bahan pembelajaran kita gitu, mencari contoh-contoh studi kasus yang terjadi di pemerintahan saat ini, di kondisi yang ada saat ini di masyarakat. Temuan terpenting dari evaluasi terhadap implementasi kebijakan penataan daerah adalah sama sekali tidak ada praktek penggabungan antar daerah di Indonesia sampai sekarang. Jadi bahkan indikasi gejala usulan penggabungan daerah pun tidak pernah ada. Hal ini menunjukkan adanya masalah infrastruktur kebijakan yang tidak memberikan struktur insentif bagi daerah untuk menggabungkan diri. Tapi terbaru yang kita dengar memang ada dua daerah yang ingin menggabungkan diri. Kita lihat progresnya ke depan seperti apa gitu ya. Dan sementara itu kondisi sebaliknya banyak sekali terjadi usulan dan kebijakan pemekaran daerah sangat banyak terjadi, dan bahkan upaya-upaya untuk melakukan pemekaran daerah terus saja terjadi sampai saat ini. Seperti itu saja pemaparan saya hari ini mengenai pembentukan daerah. Semoga tujuan dan harapan untuk pembelajaran hari ini bisa tercapai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.